Katanya ini bernilai triliunan. Benarkah? Benar. Dan yang ini lebih gila lagi. Tak ternilai harganya. Tak ternilai ITU berapa? Apa maumu? Bagaimana? Nona cantik, mari kita pacar. Hei, gimana dong? Cantik, jatuh cinta yuk. Apa maumu? Mau apa? Sialan kau. Ayo ke hotel, nanti ku belikan tas. Minggir. Dasar, berani mukul aku. Memangnya kenapa kalau mukul? Bocah, kau bilang apa? Tuh dia, ku bilang bagus sekali. Dasar, kayaknya kau cari mati. Kau tahu siapa aku? Tak peduli siapa kau. Sungai Qingjui daerahku. Kecilkan suaramu di sini. Jangan cari perhatian. Kalau berani buat onar. Siap makan tinju. Sayang, sombong sekali. Kau tak tahu betapa menyeramnya keluarga Yo. Malas berdebat denganmu. Ada yang onar di wilayahku. Datang dan bersihkan tempat. Tenang saja, cantik. Aku di sini, takkan ada yang ganggu. Terima kasih, ganteng banget. Dasar, mau jadi pahlawan selindungin si cantik, lalu bawa kabur dia. Hari ini ku bunuh kau, Azar Jia. Kamu berani mukul gua? Beraninya pukul kakakku. Gua dari keluarga Yo di Longcheng. Siapa sentuh gua, mati. Lancang banget di depan kita. Hari ini gua j'ai bu qu'un lu. Ada apa? Coba gebuk. Jangan pukul aku, gua salah, bang. Bos, ini orang mau diapain? Suruh dia jungkir dulu baru bicara. Jenga, Boka. Oak, Jungkook. Masih mau mukul gua? Enggak berani lagi. Dengar baik-baik. Qingjui River mau rusuh apa enggak? Itu urusan kita. Naga harus merunduk. Harimau harus tiarap. Walaupun ini daerah kumuh, gua nggak akan biarkan preman seenaknya di sini. Siapa yang berani? Gua patahin kaki lu. Enggak berani, pergi sana. Pergi. Gak apa-apa, kamu pulang sendiri aja. Kak, bisa antar aku pulang? Kau keterlaluan. Aku sudah membantumu, dan kau mau aku antarmu pulang? Kak, menurutmu dia suka padamu? Cari alasan? Benarkah? Kalau begitu, aku mau. Apa kau menayakaiku? Ya. Kau sangat cantik, berkulit putih cantik, dengan payudara besar dan kaki jenjang, yang sesuai fantasi tentang istri masa depanku. Kalau berani, lamarlah keluargaku. Melamar? Iya, apa kau tidak suka? Kalau kau melamar, aku setuju. Ini terlalu cepat. Banyak tuan muda kaya akan datang melamarku. Kalau kau tidak datang, ayah akan menikahkanku dengan orang lain. Tapi apa? Aku jujur saja, aku tidak sekolah, tinggal dengan ibuku, dan keluargaku miskin. Aku tak punya apa-apa. Tidak, menurutku kau sangat kaya. Bagaimana bisa? Integritasmu, keberanianmu, dan kebaikan hati, itu harta paling berharga. Apa gunanya? Masyarakat ini sangat realistis. Orang hanya peduli harta dan status. Siapa yang peduli? Aku peduli. Aku berani mempertaruhkan di tidak tiket. Baik, kalau sudah bicara baiklah. Karena kamu sudah berkata begitu, aku akan menikahimu. Benarkah? Kalau begitu, mari kita berjanji, tak boleh mengingkar. Wah, para saudara, kita punya kakak ipar. Sambat kakak ipar, bersujud pada kakak ipar, bersujud pada kakak ipar. Ah, panggilanku terdengar tua sekali. Mereka saudara seperjuanganku sejak di kampung kumuh. Meski kami miskin, tapi punya integritas dan kesetiaan.
Kami berbagi kebahagiaan dan menghadapi kesulitan bersama. Ya, selama kakak Fen berkata, nyawaku miliknya. Baiklah, istriku. Aku antar kamu pulang. Sayang, pegang tanganku. Jangan sentuh cewek lain nanti. Tentu, aku setia. Kakak, Dia siapa? ini pacarku. Namanya Li Xiaofan. Pacar apa? Lihatlah, penampilannya kampungan. Kerjanya apa? Pacarku terlihat sangat jelek. Dia kerja apa? Dia punya usaha kecil di daerah kumuh. Apa? Dia dari daerah kumuh? Kenapa dia bisa sebobrok itu? Dia main-main dengan orang kumuh. Apa salahnya daerah kumuh? Mereka penyayang dan berintegritas. Menurutku mereka baik. Konyol dan bobrok. Kamu kan putri keluarga Ye. Kok main dengan pria dari daerah kumuh? Malu keluarga Ye bagaimana? Sejak ribuan tahun, pahlawan berasal dari rakyat biasa. Apa salahnya daerah kumuh? Bandel juga kamu ini. Aku peringatkan jauhi adikku, atau kubunuh kau. Kurasa kau belum kenal aku. Berkelahi pun tak takut. Selama Suero tak tinggalkan aku. Tak ada yang bisa pisahkan kami. Berani-beraninya tantang aku cari mati. Ya, Apa yang kau mau lakukan? Kenapa masih lendanji dia? Jika kau sentuh dia hari ini, aku bunuh diri di depan. Hari ini kulepaskan kau. Jika kulihat kau dengan adikku lagi, kubunuh seluruh keluargamu. Ayo pergi. Sayang, aku menunggumu datang padaku. Aku yang akan datang. Pergi. Jangan sampai kutemui kau lagi. Kau mengancamku, aku akan tidur dengan adikmu. Hai sayang, Istrimu sudah tidur? aku diranja. Tidak, kau belum tidur. Aku belum tidur. Aku merindukanmu. Benarkah? Bisa kau keluar? Kemana? Aku akan pesan kamar. Buka kamar? Untuk apa? Untuk apa? Aku hanya ingin memelukmu dan tidur. Kau akan datang ke rumahku melamar besok. Aku akan tidur dengan... Tapi kita harus dekatkan hubungan dulu. Kalau belum bertunangan, ayah pasti akan memukulku sampai mati. Hei, kau terlalu takut. Aku datang melamarmu. Kau malah tidak punya keberanian. Lupakan saja. Bawaannya marah terus. Kalau tidak mau tidur denganmu, kau putuskan? Hei, ada apa? Sebutkan tempatnya, aku akan datang. Sungguh, aku akan pesan kamar. Ye Xiao mengirim orang untuk mengikuti adikku. Untuk melihat kemana dia pergi. ya. Kau sudah datang. Apa? Dia pergi ke hotel dengan si miskin itu. Kamu tetap di situ dan awasi. Akan kubawa orang ke sana segera. Kau hila? Bawa orang ke hotel Wan Chai. Aku ingin melumpuhkan seseorang. Kita baru bertemu hari ini. Kenapa? Jika kau tak mau, kau bisa pergi sekarang. Aku, Li Xiaofan, takkan memaksa siapapun. Kurasa ini terlalu cepat, dan dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Ini pertama kalinya. Aku agak takut. Ini juga pertama kalinya bagiku. Aku tidak takut. Kau kan laki-laki. Tentu saja kau tidak takut. Baiklah. Jangan bicara. Cium aku.
Xiao, bunuh Jiong Tuku. Beraninya kau membelainya? Bangsat, kau berani memukulnya. Kurang ajar, kau pukul aku, tembak dia sampai mati. Suamiku. Suamiku, Kau tidak tahu malu. Ikut aku. lepaskan aku. Hubungi rumah sakit, selamatkan dia. Pergi. Lepaskan aku. Seseorang. Yang mulia. Naga berhenti melihat darah. Tuan muda dalam masalah. Periksa arah Beijing Longcheng segera. Bos, Anda sudah bangun. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Katakan, aku akan ajak saudara kita bunuh dia. Jangan khawatirkan hal ini. Aku akan urus sendiri. Apa maksudmu? Kita saudara seberat apapun. Masalahmu adalah masalah kita. Bagaimana bisa kau selesaikan sendiri? Keluarga Ye di Longcheng terlalu kuat. Kita tak bisa lawan mereka. Aku tak mau libatkan saudara. Aku akan urus sendiri. Kalau begitu, kita tak perlu jadi saudara. Kita berpisah jalan. Persaudaraan kita bubar. Baik, besok aku akan lamar keluarga Ye. Wongbo, saya akan bola misi wantaku. Dengarkan instruksiku besok. Baik, bos. Akan kuberitahu saudara kita. Sayang, apa kabarmu? Lukamu masih parah? Aku baik, aku pria kuat. Selama aku tak mau mati, Dewa Mau tak bisa ambil nyawaku. Maafkan aku telah libatkanmu. Tak apa, aku masih hidup. Aku sudah hidup. Besok aku akan melamarmu di rumah. Ah, kamu tetap akan datang? Kenapa tidak datang? Apa kamu tidak mau? Tentu saja mau. Kamu tidak menyerah meski sudah mati. Bagaimana mungkin tidak mau? Tapi ayahku sudah tahu sekarang. Dia bilang kalau lihatmu lagi, dia akan membunuhmu. Kalau kamu datang, mereka tidak akan melepas. Selama kamu mau. Seluruh alam semesta tak bisa menghentikanku. Apalagi kematian. Mereka tak bisa menakutiku. Tapi aku takut sesuatu terjadi padamu. Tunggu sebentar lagi, aku akan cari waktu kabur dan kawin lagi. Laki-laki harus berani terang-terangan. Ngapain harus sembunyi-sembunyi? Tidak apa-apa. Tunggu aku. Besok aku akan datang melamar. Wangbo, bawa bola mesiu ikut aku. Xiangzi dan Huji, Qianzi dan Huzi, tunggu di mobil. Aku akan bawa istriku pergi dari sini. Siap. Hei, berhenti. Kalian mau apa? Aku datang melamar. Apa? Mau melamar? Kamu gila atau buta? Tidak tahu ini tempat siapa? Kamu tak tahu ini tempat apa? Kau tak pantas datang ke keluarga Ye. Jangan meremehkan orang. Aku masih muda sekarang. Masa depanku tak terbatas. Kau anak dari kawasan kumuh. Pantas punya masa depan? Berani-beraninya meremehkan bos kami. Mau pukul aku? Sudah. Nona. Ada apa ini? Nona, dia anak kumuh ini berani melamar Nona. Ada masalah? Dia tak pantas mengangkat sepatu Nona, bahkan berani melamar Nona. Ini penghinaan untukmu. Dia pakarku. Kau bilang selera aku jelek? Tidak, aku buta melihat potensi. Tak melihat potensi menantuku. Kau cuma satpam dari kawasan kumuh. Berani menghina orang miskin? Kalau terulang lagi, keluar dari sini. Iya, maafkan saya, Nona. Maafkan saya, Tuan. Ayo pergi, suami. Ayo masuk. Baik. Suero, sedang apa kamu? Ibu, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacar saya. Namanya Xiaofan. Dia datang untuk melamar hari ini. Pekar? Kau gila? Kapan kau punya pacar kampungan begini? Ibu, jangan nilai orang dari penampilan. Xiaofan orang baik. Baik bagaimana? Waktu aku diganggu preman, dia menolongku. Dia jujur dan pemberani. Dan tulus padaku. Kau 18 tahun, masih sangat naif. Lawan preman disebut jujur dan pemberani? Bukan begitu? Bukankah perampok juga pemberani dan tulus mengejar uang? Mana mungkin sama? Apa bedanya? Penampilanmu dan latar belakang keluargamu.
Banyak yang mengincarmu. Mereka ingin menipumu untuk ubah nasib. Bibi, apa kau menghina saya? Menghina? Kau pikir masih punya harga diri? Kalau punya harga diri, tak akan berani mimpi menikahiku. Kau datang ke keluarga yang mempermalukan diri. Ibu, tolong jangan begini. Aku dan Xiao Fen saling suka. Diam. Kalau ayahmu tahu, kalau dia tahu kau pacaran dengan anak, kalau ayahmu tahu, kamu pacaran dengan pria dari kawasan kumuh, dia bisa memukulmu sampai tewas. Apa salahnya pria dari daerah miskin, asal dia memperlakukan aku baik. Aku suka dia. Kenapa tantemu marah sekali? Jangan marah, nanti sakit. Oh, Hushianji. Kamu datang di waktu tepat, aku sebentar lagi naik darah. Siapa berani buat kamu marah? Akan kuberi pelajaran. Bukan anak kampung depan kita ini? Dia bikin marah gimana? Seratakan. Aku akan menghajarnya. Kamu takkan percaya meski ku beritahu. Dia anak miskin. Berani melamar putriku Suero. Bahkan datang melamar resmi. Sangat memalukan sampai aku sakit hati. Dia ingin nikahi Suero dan melamar. Yakemasukan se temps apa? Dia tak sadar diri. Bualan saja. Aku masih kesal. Bocah. Minta maaf lalu pergi. Jangan tunjuk-tunjuk aku. Nanti ku bikin tak ingat namamu. Oh, mau hajar aku? Kepala tuh. Mau pukul aku lagi? Sang kepala rumah tangga akan panggil orang untuk babat dia. Mau babat aku? Oke, aku yang gebuk duluan. Sombong terus. Memang pantas. Selamatkan bibiku. Xiao Zhuang. Ngapain kau? Orang kampungan? Satpam? Tangkap dia cepat. Jangan biarkan dia berbuat onar. Jangan berani sentuh dia. Suero, kamu ngapain? Aku larang kau lukai dia. Kau keterlaluan sampai tak anggap aku ibumu? Mau dikucilkan? Aku cuma ingin bersama orang yang kusuka. Apa salahnya? Katanya ibu ingin aku bahagia. Tapi kini, kenapa ibu hancurkan kebahagiaanku? Aku tak mau kau tertipu anak miskin ini. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kau paham? Jika kau memang mau bersama wanita biasa seperti dia, jangan harap bisa kembali ke keluarga kaya. Kau akan direndahkan semua orang. Selama bisa bersama orang yang kusuka, aku rela tanggung semua risikonya. Istri, kau benar. Karena mereka tak kau benar. Karena mereka tak setuju, aku akan membawamu pergi. Jangan biarkan mereka pergi. Hentikan. Berani-beraninya kau menghalangiku? Kau tidak mau bekerja lagi? Dia tak punya kuasa di keluarga ini. Jangan takut. Wei Long, kau sudah kembali. Cepat tangkap si kampungan ini. Jangan biarkan dia menculik adikmu. Kamu benar-benar orang tak tahu malu. Bukannya kemarin lusa aku sudah menghajarmu, kau datang lagi ke sini. Tenang, urusan kita akan kuselesaikan pelan-pelan. Kau mau menghitung utang denganku? Layakkah kau? Hari ini kuberi kau kesempatan. Lutut dan minta ampun padaku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, dalam 1 jam, kau akan masuk ruang gawat darurat rumah sakit. Kau kira aku takut? Kalau tak takut, ya kan? Maka hari ini akan kuperlihatkan. Serius. Ada. Bunuh Jiong Tuku. Siap. Berani kau menyentuhnya? Kau masih membelanya juga. Kau berani menyentuhnya? Kau masih melindunginya. Hari ini, dia atau aku yang mati. Beraninya kau, ikat Jia. Lemparkan kembali ke kamar. Berani-beraninya kau sentuh dia. Bangkbo, keluarkan barang. Siapa berani menyentuhku? Coba saja, bos. Aku hitung sampai 3, minggirlah. Atau kalian semua mati. 1, 2, 3, mushroom. Mushroom, minggir. Rupanya kau tidak terlalu berani. Suero, ayo pergi. Suero, jangan ikut dia. Tak peduli ibumu lagi. Ini semua salahmu. Kau memaksaku menikahi orang tak kusuka demi gengsi. Jika kau berani pergi hari ini, jangan pernah kembali. Jika tak mau kembali, jangan kembali. Sayang, ayo pergi. Panggil pembunuh bayaran sekarang. Leng San. Bos, kita mau kemana sekarang? Ajak dulu adik iparmu ketemu ibu. Baik. Bos, kalau tidak ada hal lain, saya pamit duluan. Nanti kita komunikasi via telepon. Oak. Apa menurutmu rumah ini terlalu kumuh? Selama bersama orang yang disukai, rumah Reot pun jadi berasa rumah. Ayo, aku antar kamu ketemu ibuku. Baik.
Xiaofan pulang. Ini calon menantu yang selama ini Anda nantikan. Ini ibuku yang membesarkanku di pasar, Tante. Hello, Tant. Wah, Xiaofan kami sangat beruntung, bisa dapat istri secantik ini. Dia mungkin tidak akan pernah beruntung seumur hidup. Dia mungkin tidak akan beruntung dalam hidupnya. Siapa kamu dan sedang apa di sini? Nek, jangan paksa aku bunuh orang lagi. Pergi dari sini. Ibu, minggir. Biar aku yang hadapi dia. Xiaofan, jangan gegabah, dia bawa pisau. Dia punya pisau. Dasar anak nekat. Tapi umurmu pendek. Mari. Dasar brengsek, aku lawan kau? Brengsek. Sialan, aku habisin kau. Henti, jangan sentuh dia. Apa kau butuh? Kamu bawa pisau, bukan pistol. Mau mengancamku? Tolong jangan bunuh dia. Dia orang baik. Katanya orang baik takkan mati? Tolong, aku mengandalkan anakku. Lepaskan dia, aku akan sujud padamu. Dia cari masalah. Sakyago, mau hentikan mobil pakai tangan? Ini bukan salahku. Cepat mati dan reinkarnasi. Si dingin 3. Siapa kau? Kenal aku? Lepaskan dia dan sembah aku. Gila, apa kau sinting? Kau tahu hidup tak tahu betapa kejamnya aku? Aku pembunuh nomor 1 di Longcheng. Kalau tak cepat berlutut, kau akan jadi mayat. Berani kau ancam aku? Akan kubunuh dia di depanmu. Kutunjukkan apa ini. Perintah 4 lautan. Kau tidak bodoh. Kau tahu perintah laut mati. Kau dari keluarga Li di Beidou. Entahlah apakah aku dari keluarga Li. Tapi di dunia persilatan, aku dijuluki pedang gila. APA. Kau pembunuh nomor 1 di dunia? Pisau Hila, Senior. Jangan panggil aku senior. Aku baru 20-an tahun. Kau genius di dunia pembenar. Quel obégitu. Kau harus tahu akibatnya jika menghina aku. Kuang Kia maafkan aku. Aku buta tak mengenalmu. Sudahlah. Karena kau tak mengenal, aku akan selamatkan nyawa. Potong tengganmu. Jangan pernah muncul di dunia persilatan lagi. Ya, baik. Hila, Lehate. Ini sudah cukup? Pergi. Baik. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Ibu. Aku akan sujud. Jangan sujud. Anda menyelamatkan anak, aku harus bersujud. Tak perlu bersujud. Kau dan anakmu ikut aku. Kemana? Ada yang ingin bertemu kalian berdua. Siapa? Kau akan tahu setelah ikut. Ayo pergi. Oh, baiklah. Kau tak boleh ikut. Dia istriku. Aku tahu dia putri sulung keluarga Ye. Tapi biarkan dia pulang sendiri. Mengaber. Karena orang yang akan kita temui, selain kau dan anakmu, tak boleh diketahui orang ketiga. Bahkan istriku? Tidak. Tapi aku baru menyelamatkannya dari keluarga Ye. Jika dia kuantar pulang sekarang, kita tak bisa bersama. Aku bisa buat keluarga Ye nikahkan putrinya pada Perkayakaku. Tidakkah kau percaya aku penyelamat nyawamu? Masihkah kau tak percaya padaku? Baik, kau penyelamat nyawaku. Aku percayai kau sekali ini. Istriku, pulanglah dulu. Aku akan menemuimu nanti. Baik. Aku akan menunggu. Kau harus datang. Jangan khawatir. Pasti aku akan datang mencarimu. Kakak, mari kita pergi. Kepala pelayan Wa. Pangeran sudah tiba. Keluarlah dulu. Baik. Wang Jiu membantu Wang Jiu memberi salam pada nenek dan tuan muda. Tuan, maksud Anda apa? Apa Anda mengenal benda ini? Kenapa cincin kita sama? Dari mana kau dapat cincin ini? Tentu saja tuan yang memberikannya. Tuan. Maksud melisi hai? Ya, betul. Ibu,
Siapa Li Sihai itu? Lelaki yang saat hamil, mengusirku dari rumah. Waktu itu Tuan juga bertindak gegabah. Semoga nenek bisa memaklumi. Saat itu emosi sedang tinggi. Lalu kenapa tidak mencariku? Dia tak pernah mencariku? Pasti ada alasannya. Ikutlah denganku maka semua akan jelas. Aku tak mungkin kembali. Sejak diusir dari rumah, aku bersumpah putus dengan Li Sihai. Tak pernah kusebut namanya ke anakku. Bagi pria tega meninggalkan istri dan anak, aku tak akan mengakuinya sebagai ayah. Kesehatan Tuan sudah kritis. Mungkin waktunya tak lama lagi. Tuan tak punya keturunan. Jika Tuan muda tak segera kembali, warisan miliaran dolar akan jatuh ke keluarga Li. Berapa jumlah uangnya? Aku tidak peduli. Apakah Tuan muda ingin menikahi putri keluarga Ye? Tentu saja. Dalam kondisi Anda sekarang, keluarga Ye takkan pernah setuju. Tenang, aku punya caraku sendiri. Rencanamu adalah membawa bom, menculik paksa Ye Suero. Akibatnya akan seperti hari. Dia akan menyewa pembunuh untuk membunuhmu. Dunia ini realistis. Perkawinan harus setara keluarga. Jika kau kembali ke keluarga kaya, menjadi tuan muda keluarga Li, keluarga Ye takkan menolak. Semua orang akan tunduk padamu. Mengapa tidak? Jangan bicara lagi. Orang yang menyakiti ibuku akan jadi musuhku seumur hidup. Nyonya, tolong bujuk tuan muda. Masih panjang jalan kehidupan. Siapa yang tak pernah dizalimi? Siapa yang tak pernah menderita? Xiaofan atau bukan? Ibu, sejak kecil ibu selalu bilang, ayahku sudah meninggal. Kukira, aku akan merawat ibu seumur hidupku, tanpa bergantung siapapun. Tapi ibu ingin kau bahagia. Bahagia adalah hidup bermartabat, berhati nurani dan dikasihi orang. Bukan soal kaya atau miskin. Hei Wang Bo. Jika tak mau adikmu mati, Hei Wang Bo. Kalau kau tak ingin adikmu mati, segera ke sini sekarang. Lepaskan bosku. Jangan datang, bos. Mereka akan membunuh. Bangsat, jangan omong kosong. Kalau berani sentuh saudaraku, aku akan membunuhmu. Jangan sungkan, aku tunggu kedatangan. Sial, kau cari mati. Gangzi, panggil Qiangzi dan Huzi ke sini. Suruh bawa senjata mereka. Kita akan selamatkan Wang Bo. Kalian cuma preman kecil. Mereka pasukan bawah tanah sejati. Kalian akan tewas jika pergi. Lalu apa? Hidup cuma sekali. Mati cepat atau lambat. Tapi untuk persaudaraan, berharga. Ibu, pulang saja dulu. Aku akan menyelamatkan Wang Bo. Xiaofan, kenapa tak kita pulang ke rumahmu? Biarkan mereka membantumu. Ibu, sejak kecil ibu ajarkan kami. Boleh miskin, tapi harus setia dan punya harga diri. Baik, pergilah. Kuberi waktu 3 menit lagi. Jika Li Xiaofan tak datang, hari ini kutubruk tangan kakimu. Bangsat, lepaskan aku, kakakmu. Kau kampungan, berani tantang aku? Baik, kau akan lihat kekuatan orang kampung. Huzi serang. Handkerken. Tambangken. Huzi boss. Kaki saya terluka. Kau kireng. Nak, lebih baik kau berlutut minta ampun. Kalau tidak, dengan satu gerakan tanganku saja, nyawamu akan melayang hari ini. Bos, cepat lari. Mereka bawa senjata. Kita tak bisa lawan mereka. Damn. Li Xiaofan lebih baik mati daripada jadi pengecut. Kalau bisa, bunuh aku sekarang. Kenapa harus melawanku? Kau akan bayar nyawaku. Kiraku aku takut padamu? Bayar nyawa apa? Kau tahu kekuatan di belakangku? Aku di sini mewakili keluarga Ye Longcheng. Kau tahu kekuatan keluarga Ye Longcheng? Aku bisa bunuh kau. Kubur hidup-hidup di lubang ini. Sayal, aku habisi kau.
Xiaozi bilang. Jangan melawan seperti semut kecil. Mau menurut atau tidak? Dengarkan. Sambil berlutut minta ampun dalam sandidik. Atau kau mati di sini. Bos, tinggalkan aku. Lari sekarang. Tak ada yang bisa lari hari ini. 1, 2. Hitung 3, kau mati. Dasar siapa kau ini? Tak perlu tahu siapa aku. Kalau mau hidup, minggir dari sini. Sok jago. Aku takkan biarkan kau berlutut di sini. Sudah 10 tahun aku sia-siakan. Ajar Jia. Gebukin, celaya kau? Dia sudah pingsan. Dia takkan dengar perintahmu lagi. Maksudmu apa? Artinya dia tak bisa dengar omonganmu. Kau ini siapa sih? Kau mau apa? Jangan tanya jati diriku. Kau takkan pernah paham. Bong shot Shok Tinzi. Bunuh dulu baru ngomong dia. Kau pikir dirimu hebat? Ayo, hajar aku. Aku bekerja untuk keluarga Ye di Longcheng. Kau tahu kekuatan keluarga Ye di Longcheng. Aku bisa membuatmu tak punya rumah di Longcheng. Kau main kampku? Sini, sini. Bro, aku salah. Lepaskan aku. Bicara sambil berlutut. Baik, aku berlutut. Aku berlutut. Aku berlutut. Aku sudah berlutut. Saudaramu kuserahkan padamu. Terima kasih, Wang Bo. Wang Bo, bagaimana kabarmu? Masih hidup. Wang Yan mau bicara hal penting denganmu. Baik, akan kuiyakan karena sudah sering membantuku. Tuan, silahkan duduk. Ada apa lagi? Keluarga Ye akan adakan kencan buta besok untuk Ye Suero. Putra-putra keluarga kaya anak kaya akan datang ke pinta. Apa rencanamu? Menurutmu apa yang harus kulakukan? Dia gadis yang kau sukai. Kau takkan menyerah, kan? Apa yang ingin kau katakan? Selama kau kembali sebagai tuan muda keluarga Li, Ye Suero akan menjadi milikmu. Kawan aku memaafkan Li Sihai. Dia sudah menjelang ajal. Bagaimana jika tak kau maafkan? Tak inginkah ibumu bahagia seumur hidup? Tak inginkah bersama yang kau cintai? Baik. Bantu aku selesaikan masalah keluarga Ye. Aku akan ikutmu ke bidu warisi keluarga. Jika butuh sesuatu dari keluarga Ye, uang dan kekuatan bisa kau dapat. Aku bisa atasi segalanya untukmu. Baik, sepakat. Kau dengar ibu? Tunggu sebentar. 3 putra dari keluarga kaya di Longcheng. Kau harus bersikap sopan. Sudah kukatakan hanya mau Xiaofan. Tak akan menikah dengan lainnya. Maukah kau membuat keperantakan? Hancurkan seluruh keluarga anak miskin itu? Mengapa kasar mencampuri hidupku? Karena aku penerus keluarga Ye. Ini menyangkut harga diri dan masa depan keluarga. Laporan, Nyonya, Tuan Zhao meminta bertemu. Benarkah Tuan Zhao datang? Silakan masuk. Zhao Hui memberi salam ke ibu. Zhao Hui memberikan penghormatan pada Tuan tante. Zhao sudah datang. Silakan duduk. Tolong siapkan auditorium untuk kami. Kalung mutiara dan giok senilai 5 juta yuan. Mobil mewah 3 juta yuan. Villa edisi terbatas senilai 10 juta. Kalian terlalu sopan. Baiklah, keponakan Zhao ini perhatian. Kalau begitu tante bisa setuju untuk menikahkan Suero dengan keponakan saya Zhao. Ini tidak bisa terburu-buru. Kami perlu melihat lebih lanjut. Maksudmu bagaimana? Hari ini keluarga Ye membuka seleksi menantu secara terbuka. Sudah beberapa pemuda datang melamar. Kami harus lihat siapa yang paling tulus. Sekaligus membiarkan Suero memilih pemuda yang disukainya. Ini tidak mungkin. Keluarga Zhao kaya dan berkuasa, dan saya pria tampan dan ganteng. Siapa lagi yang lebih cocok untuk kakak Suero selain saya? Kakak Zhao, jangan khawatir. Masih ada putra dari keluarga Qin dan Jin. Keluarga Jin dan Qin tidak sepadan dengan saya. Zhao Hui, kau benar-benar sombong. Kurang ajar. Qin Shao, kau bilang apa? Ku bilang kau tidak tahu malu. Bodoh.
Tak mengerti kan? Bangsat, lu mau mati? Zhao, lu pikir punya sayap bisa terbang? Berani tantang gue? Emang kenapa kalau gue tantang? Keluarga Qin cuma juragan tambang batu bara. Berani bandingin sama keluarga Shao? Sial, benci dibilang orang kaya baru. Kalau gak ngasih pelajaran hari ini, gue hidup percuma. Je booking Jie. Siapa ini? Jangan macam-macam. Hei, damai itu rezeki. Jangan berkelahi. Gak bisa? Tante. Minger, hari ini gue harus ngajar si Zhao ini. Bersaing sama gue demi cewek masih boleh. Tapi berani menghina keluarga Qin. Lu cari mati. Kira gue takut sama lu? Lu cuma penambang batu bara. Sebanyak apapun duit lu, tetap ayak kuli tambang bau. Sialan, gue gak tahan lagi. Hari ini gue harus bunuh lu. Jangan gegabah. Fei Long, bantu pisahkan mereka. Jangan dipisahin, mereka emang bengal. Biarin aja berantem. Gue percaya aturan Wang Dan. Siapa yang menang, berhak jadi menantu keluarga Ye. Ayah, Naonya. Jangan larang gue pukul sampai giginya ompong. Laporan, Nyonya. Lapor, Nyonya. Anak dari daerah kumuh itu datang lagi. Anak miskin yang mana? Yang pernah melamar Nona Suero sebelumnya. Bukannya Fei Long sudah mengirimnya ke rumah sakit? Kenapa dia datang lagi? Dia ada di luar, dan penampilannya sangat keren. Dia terlihat sangat modis. Maksudmu apa? Pakaiannya lebih bagus. Kamu yakin itu dia? Saya yakin itu dia. Katanya datang untuk melamar Nona Suero. Anak desa berani melamar juga. Siapa yang beri dia keberanian? Dia benar-benar tidak takut. Seperti kecoa. Sudah kami usir, ditendang dan dipukul. Masih tetap nekat. Kenapa tidak panggil dia masuk? Mari kita lihat bersama. Seperti apa orang aneh ini? Kebetulan ada beberapa anak orang kaya di sini. Panggil saja dia masuk. Dan permalukan dia habis-habisan. Buat dia sadar derajatnya yang rendah. Kamu yang panggil dia masuk. Baik. Nyonya mempersilakan Anda masuk. Wah, ramai sekali di sini. Suamiku, aku tak menyangka kau benar-benar datang. Sudah kukatakan, aku akan datang meski disambar petir. Lalu apa gunanya kau datang? Bahkan jika keluarga Ye binasa, kami tak akan menikahkan putri kami dengan orang miskin sepertimu. Ibu mertua, jangan remehkan aku. Kemiskinanku kemarin tak berarti aku masih miskin hari ini. Masuk kota belum tentu membuatmu kaya. Membeli baju mahal lalu pura-pura kaya? Keluarga Ye memang sombong. Kalian tak mengenal Nagaseyaki. Bung, jaga lisanmu di keluarga Ye. Atau kau tak akan tahu bagaimana matimu. Keluarga Shao akan segera bersatu dengan keluarga Ye. Jika kau lancang menghina keluarga Ye, kuhancurkan keluarga kalian dalam sekejap. Hahaha, keluarga Ye dan Zhao tidak ada artinya. Bangsat, kau bilang apa? Kau cari mati? Ayo, pukul aku. Baik, kau yang minta. Ayo, pukul aku. Dia hanya anak kecil. Lebih baik kau berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Zhao. Atau kutulang-tulangmu jadi 300 potong. Ayo, pukul aku. Baik, kau cari maut. Baik, kau cari mati. Maka aku tak akan sungkan. Nak, aku lakukan sesuai perintahmu. Kuhancurkan semua 300 tulang. Masih mau kau lakukan sendiri? Bocah, berani kau pukul anak buahku. Kau tak tahu kekuatan keluarga Shao. Kekuatan keluarga Zhao. Bicara. Ayahku Zhao, Jiandong Raja Properti di Longcheng, punya aset miliaran yuan. Kau pukul anak buahku. Aku tawarkan 100 juta yuan untuk membunuhmu. Karena kebodohan. Pantas kau depukili. Tuan Ye, ini di wilayah keluarga Ye. Anda harus hentikan dia. Jangan biarkan dia bertindak. Boka. Berani kau buat masalah di keluarga Yi? Tak hanya keluarga Yi. Seluruh preman di Longcheng pun harus beri muka padaku. Sombong. Jika tak kuberi muka hari ini. Dari mana asalmu? Latar belakangku, kau akan mati ketakutan. Latar belakang saya. Kalian mungkin bisa mati ketakutan. Jangan sungkan. Nanti saya yang mati kaget. Nama marga saya Qin. Qin dari Qin Shi Huang, Qin Tianwang. Adalah ayah saya, Raja Klub Malam dan Raja Batubara di Longcheng. Kakak saya Qin Hu, bos balai hari. Apa kau pikir layak bandingkan dengan saya? Kedengarannya sangat hebat. Panggil mereka ke sini. Biar saya lihat kekuatan mereka. Kau ini apa? Kau pikir bisa memanggil mereka? Dengan status mereka, berapa banyak orang antri temui mereka setiap hari? Jika saya pukuli kau, mereka pasti akan datang. Kau pikir saya sebodoh si Zhao itu? Abu sudah tahu harus berbuat apa?
Si pecundang berani pamer kemampuan. 2 pecundang, bisa bertarung, 1 telepon saja. Ayah akan datangkan 300 orang untuk menghajarmu. Baik, telepon ayahmu suruh bawa orang. Baik, ayo kita berkelahi. Baik, ayo bertarung. Ayah, aku Shaoyu. Aku melamar keluarga Ye. Aku bertemu ahli bela diri yang memukuli pengawalku. Dia juga mengancam akan menghancurkan keluarga Qin. Cepat bunuh dia. Baik, cepatlah. Boka, tamat riwayatmu. Saat ayahku bawa orang ke sini, kau akan mati tak dikubur. What? Aku sangat takut. Dan kau, anak kampung, tak tahu diri, berani saingi aku berebut wanita. Sekalian kubunuh kau. Oh, aku juga takut. Saat aku takut, aku suka memukul orang. Ini salahmu sendiri. Fei Long, bantu aku jaga. Tuan muda mau memukul seseorang. Jangan ada yang ganggu dia. Bocah, kurasa ilmu bela dirimu bagus. Dia bayarmu berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Bahkan bisa kurekrut ke keluarga Ye dengan gaji tinggi. Ah, maaf. Keluarga Yemu tak layak mempekerjakanku. Sushangla. Cepat setujui pernikahan tuan muda dan nona muda, atau seluruh keluarga Ye akan menyesal. Kau hila. Kau mau adikku, nikahi bocah miskin dari kampung kumuh ini. Mustahil. Turunkan kezembangganmu. Bocah miskin yang kau hina itu. Turunkan kezembangganmu. Anak miskin yang kau remehkan. Kini orang yang tak bisa kau raih. Mimpi siang bolong. Katak kampung ingin makan daging angsa. Mau masuk keluarga kaya dengan jilat perempuan? Dia juga ingin sukses? Tinggal di kawasan kumuh, rumah reot. Tak punya pekerjaan, kau tak bisa tipu anakku dengan omong kosong. Tapi bukankah kuserengkan kau? Sebaiknya pergi dari sini. Nanti ayahnya pulang, kau akan dibunuhnya. Ibu, kenapa harus memaksaku dan bikin gaduh? Diam. Kau mau jadi pengemis jalanan bersamanya? Selama bersama orang yang kusuka, aku rela mengemis di jalanan. Kau bodoh. Kurasa hidupmu terlalu enak. Kalau benar jadi pengemis bersamanya, kau akan sadar, itu hidup yang anjing pun tak mau. Kau tak tahu nikmatnya hidup. Jangan khawatir, istriku. Takkan kubiarkan kau menderita. Aku juga putra keluarga Li di Beijing. Hartaku mencapai miliaran. Aku bisa berikan semua yang kau mau. Dan jadikanmu wanita paling bahagia. Haha, apa katamu? Kau bilang ahli waris keluarga Li Beijing? Kau benar-benar lucu. Sombong tapi tak tahu jati diri. Semiwa tahu. Li Sihai, kepala keluarga Li Beijing, tak punya putra. Hanya 1 putra. Dasar bebal. Berani-berani ngaku tuan muda. Dia benar. Dia adalah putra sah keluarga Li. Sudah, kalian orang miskin, terlalu ingin naik kelas sosial. Bahkan pura-pura jadi orang kaya di Beidou. Sudah lihat jelas? Ini orang kampung yang kau suka. Penuh kebohongan konyol dan murahan. Ya Li Shaofan. Aku tak masalah kau dari kampung. Akan tetap bersamamu meski harus mengemis. Tapi kenapa kau berbohong besar? Sampai jadi bahan tertawaan? Istri, aku tidak bohong. Aku sungguh putra keluarga Li. Sudah. Pergi kau. Aku salah menilaimu. Kemiskinanmu bisa kumaafkan, tapi sikapmu yang munafik dan tak bertanggung jawab. Saatnya kau buktikan identitasku. Dia mau membuktikan jati dirimu? Kau lukas sekali. Identitasmu sendiri tak bisa kau buktikan. Siapa yang pukul anakku, keluar sekarang. Ayah, akhirnya datang. Bantu aku balas dendam. Siapa yang pukul kau? Ayo keluar. Dia itu. Kau yang pukul anakku? Ya, aku. Kalau kau pukul dia, kau mati. Orang terakhir yang bicara seperti itu padaku. Rumput di kuburannya sudah setinggi ini. Hahaha, kau sombong. Aku lihat nyalimu. Tusuk dia. Tuan muda, minggirlah. Jangan sampai kena darah. Baik, pukul dia keras-keras. Pukul sampai dia ketakutan. Jangan khawatir. Yang macam-macam dengan keluarga Li pasti sengsara.
Berani-beraninya kau menusuk orang dengan sedikit pasukan? Anak muda, jangan sok jago. Aku sudah panggil kakak Swimming. Kau akan mati saat dia datang. Swimming. Maksudmu Swimming si pembunuh nomor 1 selatan? Benar. Walaupun kau bisa silat sedikit, di hadapannya kau cuma semut. Aku yakin dia akan ngompol ketakutan lihat aku. Sial, siapa berani membuat masalah di rumah? Sial, siapa yang berani membuat masalah di rumahku? Ayah, akhirnya ayah datang. Kalau ayah tidak datang, keluarga Y akan kehilangan muka. Apa yang terjadi? Seharusnya beberapa anak orang kaya melamar hari ini, tapi anak kampung ini bawa orang untuk melamar juga. Kalau kita tidak setuju, dia akan membuat keributan. Berani-beraninya dia, dari mana datangnya orang kampung ini? Dia ingin menikahi putriku. Aku dan Suero saling mencintai. Kami saling mencintai. Apa status putriku? Apa statusmu? Dia bahkan mengaku sebagai tuan muda keluarga Lee. Dasar kodok ingin makan daging angsa. Apa? Beraninya dia berpura-pura jadi tuan muda keluarga Lee? Dia pasti celaka. Kepala rumah tangga keluarga Lee di Bedu sedang dilonceng. Beraninya dia berpura-pura. Benarkah? Cepat hubungi Direktur Wang. Minta dia datang ke sini. Ikan kebunuh ikan panggan ini. Anak muda, kau punya 3 detik untuk pergi. Atau aku hubungi Direktur Wang sekarang. Kalian semua akan mati tanpa kuburan. Wah, kau kenal kepala rumah tangga keluarga Lee? Kalau begitu, coba panggil dia. Kalau kau tidak tahu diri, jangan salahkan aku Nani. Sudah, Li Xiaofan. Sudah kukatakan, jangan berpura-pura jadi orang kaya di sini. Kau tetap tidak mendengar. Kau tidak peduli. Kalau kau tak peduli nyawamu sendiri, tidakkan kau memikirkan ibumu? Suero, sudah kukatakan, aku benar-benar putra keluarga Lee. Kalau tak percaya, apa lagi yang bisa kulakukan? Aku sangat kecewa padamu. Kau tetap keras kepala berbohong. Akhirnya kau lihat sifat aslinya. Ini pembohong keterlaluan. Telepon polisi untuk menangkapnya. Tak perlu telepon polisi. Nanti saat keluarga Lee datang, dia akan mati dengan berbagai cara. Konon pembunuh nomor 1 di negeri Lo ada di keluarga Lee. Apa? Dia kejam? Bisa memotong tubuh jadi 3. Rupanya kau cukup mengenalku. Apa? Kau bilang ke kau si golok gila? Kau gila. Golok gila itu seperti apa? Dia selalu dikawal banyak orang. Tak seperti kau yang biasa saja. Dan picik, aku tak akan berdebat. Masih menunggu. Kau akan tahu cara matimu nanti. Aku sudah tak sabar menunggu. Kenapa tak telepon dan desak dia? Baik, kau ingin cepat mati. Akan kupenuhi keinginanmu. Berhenti telepon, aku datang. Chase Life, kau sudah datang. Siapa yang ganggu kau? Biarkan ku buat beberapa lubang di tubuhnya. Jia orang genia. Kokak Kwong. Ada apa, Swimming? Kau mau menusukku? Aku tidak berani. Mana mungkin aku berbuat begitu padamu? Kak, lebih baik aku tikam diri sendiri dulu. Kak Swimming, ada apa ini? Daza Bayinggan, kau hampir membunuhku. Kenapa kau menghina dia? Kau menghina Kokak Kwandaku. Apa? Dia benar-benar si pisau gila. Berani-beraninya kau sebut dia si pisau gila? Kau cari mat. Cepatlah. Minta ampun pada pangeran. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku memanggilmu ke sini. Kau harusnya membantuku. Kenapa malah kau zuyut padanya? Masih minum saja. Kenapa tidak cepat sujud dan minta ampun padanya? Dia siapa? Aku adalah tuan muda dari keluarga Qin. Mengapa aku harus berlutut padanya? Anak Juraka. Wild adalah pembunuh nomor 1 di kerajaan naga. Apa? Pembunuh bayaran terbaik di kerajaan naga? Jangan percaya dia. Akan kubicarakan langsung padamu. Wild, tenanglah. Cepat sujud dan minta ampun pada Wild. Kau ingin mati? Wild, maafkan aku. APA, aku tidak tahu siapa dirimu. Wild, kumohon beri aku kesempatan. Yang mulia, maafkan hamba sekali ini. Yang mulia, ampuni hamba. Kuberi kau kesempatan. Potong sendiri tangan kaki. Jangan keterlaluan. Baik, hari ini aku akan mengerjaimu. Tuan Healer, tenanglah. Biar aku yang urus. Segerapoton tongong kaki tuan muda. Bawa dia ke rumah sakit. Sayap. Ayah, jangan. Tuan Kuang,
Apa ini boleh? Pergi. Jangan pamer dengan kekuatan receh. Ayah. Cepat pergi. Kok Heng Kwong Dao. Ada perlu apa lagi? Tidak. Pergi saja. Baik, hamba pamit. Kau benar-benar pembunuh terganas di Nedrinaga. Kwong Dao penjaga terkuat keluarga Li di Beidou. Mana mungkin? Pembunuh nomor 1 bergengsi. Kok mau bergaul dengan anak kampungan? Iya, orang penting yang menakutkan. Kok mau dekat dengan anak kampung? Jangan-jangan wajahnya mirip Zui Ming? Aku yakin. Cuma mirip wajah saja. Lagi pula tidak penting. Aku sudah panggil kepala pelayan keluarga bangsawan Beidou, direktur keluarga Li. Asal dia datang, semua akan terungkap. Kepala pelayan keluarga Pula Pelayan Keluarga, Wang Dari, pada sudah datang. Hei, Yang Mulia sudah datang. Haha, Yang Mulia sudah tiba. Anak miskin ini pura-pura jadi putra sulungmu. Siapa yang kau maksud? Dia ini. Penjemas ini yang ingin menaiki tangga keluarga Ye. Orang ini, Apa kau pikir dia ingin nempel ke keluarga Ye? Iya. Dia gangguajiku. Dia tipu adikku dengan kebohongan. Lalu dia datang melamar. Kalian meremehkan orang. Kalian tak kenal naga sejati. Apa katamu, Yang Mulia? Saya sudah lihat Tuan Muda. istriku, sekarang kau percaya aku tidak bohong. Kau tuan muda keluarga Li, kan? Bagaimana mungkin? Masa kau orang Turkiye de Beidou, tuan muda keluarga Li? Bukannya kau tinggal di kumuh, dan tinggal dengan ibumu? Ibuku bosan hidup mewah. Dia ajakku merasakan hidup biasa. Sangga? Apa? Nona Ye masih meragukan identitas Tuan Muda? Tidak ada keraguan. Kami percaya semua perkataan Yang Mulia. Bagaimana dengan pernikahan Tuan Muda kita dan Nona Ye? Harus setuju. Ya, kita harus setuju. Sepertinya Anda selalu menentangnya. Aku tidak menentang. Tidak. Di dunia ini, tak ada yang layak untuk adikku. Hanya tuan muda keluarga Li yang pantas. Jika begitu, mengapa kau menghina aku? Haruskah kau minta maaf padaku? Berani-beraninya menghina aku, bilang kau tidak layak? Tak cuma menghina, mereka juga mengusir dan memukulku. Kurang ajar, keluarga Ye terlalu sombong. Tuan tenanglah, Paduka, mohon tenang. Ini semua salah paham. Sungguh saya tidak tahu. Tuan muda Li ini dari keluarga bangsawan Li di Beidou. Kalau begitu, minta maaf pada Tuan Muda kami. Baik, saya minta maaf. Maafkan kami, Tuan Li. Keluarga Ye buta sampai menabrak Tuan. Mohon maafkan kami. Ampuni kami kali ini. Baik, demi istriku Suero, aku tidak akan menyimpan dendam. Lupakan saja. Sekarang aku ingin mengajaknya ke hotel. Ada keberatan? Baik. Apa? Masih ada keberatan? Tidak ada. Sayang. Ayo ke hotel. Ah, jangan. Pergilah, Sharo. Kau tak suka Xiao Fan? Temani Jia. Silakan pergi. Aku tak mau urus bisnis besar keluarga Li. Bantu aku punya anak laki-laki. Biarkan Jia mewarisnya. Ah, tidak apa. Ayo pergi. Tuan, urusan keluarga Ye sudah selesai. Bisa ikut aku ke Beidou? Kenapa terburu-buru? Aku sudah lama di Longcheng. Ada saudara dan musuh di sini. Kita pulang setelah semua selesai. Serahkan semua ke Laulu. Aku akan beri instruksi saat perlu. Baik. Aku mau temani istriku dulu. Hubungi aku nanti. Tak Kizanka, kau pewaris keluarga Li di Beidou. Aku juga ingin mulai dari nol dengan usahaku. Tapi mereka paksa aku kembali mewarisi. Aku tak punya pilihan. Dia yang Aku juga ingin membangun reputasi sendiri. Tapi mereka memaksaku menyimpan dendam. Aku tak bisa menahan diri. dengar baik-baik. Bawakan aku seorang gadis hari ini. Dialah yang memukulku waktu itu. Apakah Yo Xiao itu dia? Kejadiannya di tepi sungai waktu itu. Dia menindihku dan memukuliku. Sial. Dia sangat sombong. Aku sarankan jangan macam-macam denganku. Atau akan kuhajar lagi kau. Waktu itu kau dibantu orang. Sekarang kau sendirian. Masih juga sombong. Kau menyelamatkan gadis dan membawanya ke hotel. Kan? Serahkan gadis itu sekarang juga. Mungkin nyawamu bisa kuselamatkan. Kuperingatkan sekali lagi. Ini peringatan terakhir. Sebelum aku marah, minggirlah dari sini. Sial. Kau masih juga sok jago.
Hari ini akan kuajarimu pelajaran. Wang Londan Wang ou Abyssidia. Siap. Aku tak pernah takut berkelahi, dan tak pernah kalah. Aku tak pernah takut bertarung, dan tak pernah kalah. Baik. Dengar, ayahku orang terkaya di Longcheng. Yao Jinfu berani menyentuhku. Dia akan menghancurkanmu dengan uang. Aku baru mengganggunya 2 hari lalu. Dia akan pulang dari luar negeri malam ini. Dia akan cari orang untuk kejarmu malam ini. Kalau begitu, ku bunuh kau dulu. Jangan mendekat. Aku akan telepon orang. Aku tidak lari. Tolong. Kau benar-benar pecundang. Sayang. Mari pergi. Baiklah. Sayang, kamu jago sekali bertarung. Semua karena latihan. Bagaimana cara latihan bertarung? Orang-orang di permukiman kami sering direndahkan dan ditindas orang kota. Jadi aku melawan mereka. Setelah sering berkelahi, akhirnya ahli. Oh, begitu. Pantas saja. Baik, mari kita urus bisnis. Bisnis apa? Beri aku anak. Kau melahirkan anakku. Bagaimana? Aku hebat kan? Apa istimewanya? Tahan lama banget. Aku hampir mati lemas. Lain kali aku lebih lembut. Hei Bu, Cepat pulang. Tunggu pemakaman ibumu. kamu siapa? Mau apa? Bingung mau ngapain? Nok, jangan pulang. Mereka akan membunuhmu. Bangsat, urusannya sama aku. Jangan sentuh ibuku. Akan kubunuh kau. Masih mengancam? Pukul aku. Sialan, tunggu aku. Aku akan kembali dan membunuhmu. Tuan, Cepat suruh Huang Dao pergi. Ada yang menculik ibuku. Baiklah. Bapak tua, jika anakmu tidak pulang hari ini, nanti kulihat bagaimana kau mati. Tolong bebaskan anakku. Dia orang baik. Orang baik berani pukul anak orang terkaya, harus mati. Kenapa tidak beri dia perlakukan kasar? Perlakuan kiam seperti apa? Lepas bajunya dan biar saudaraku menghajarnya. Rekam dan tunjukkan ke anaknya, jika dia tidak kembali. Kau benar-benar serigala penyendiri. Kau bisa main dengan nenek-nenek. Tak apa takut, ini cuma pelampiasan. Baik, kuserahkan padamu. Lagi pula, aku tidak sanggup. Hari ini kutunjukkan keahlianku. Nenek, kau akan dihukum. Entah apakah kita akan kena balas. Tapi hari ini kau harus merasakan pedang. Ayo, kau duluan. Ini kakak Lan. Sialan, kau mencari mati. Sayang, kau cari mati. Xiao Fan, larilah. Mereka ingin membunuhmu. Diam. Ini dia bocahnya. Yang tua tidak seru, malah bawa yang masih segar. Xiao Fan, sipat lari. Cepat lari. Lari? Sudah sampai sini, masih bisa lari? Haha, ibu,
Aku takkan lari. Bagaimanapun mereka menghinamu, akan kubicarakan 100 kali lipat. Oh, Mereka memang kejam. Kau tak bisa lawan mereka. Cepat cari Direktur Wang. Hanya dia bisa membantumu. Tadi aku sudah telepon dia. Dia sedang datang. apa? Kau bilang sudah minta bantuan? Lalu, Hahaha, tetap saja kau tahu sudah menghina siapa? Tuan Yo putra orang terkaya di Longcheng. Berani kau pukul dia. Dis Longcheng Mazi Berani Karib à l'aventure. Lebih kuat dari orang terkaya? Kau mau bikin kami mati ketawa? Sudah, jangan buang waktu ngomong. Lumpuhkan dulu. Bawa ke Tuan Yo untuk dihukum. Gas, langsung hajar. Hancurkan tangan kakinya dulu. Cuma tangan kaki Kau pikir bisa ganggu gue? Lo pikir diri siapa di lapangan? Bisa gue kasih tahu. Gue ini orang yang lo gak boleh lawan. Jangan macam-macam sama gue. Tahu gak siapa gue? Siapa lo itu gak penting. Sok Jagoan. Biar dia lia daradulu. Lia jia nagao tuzuk. Tuzuk jia. Dazar. Lulation Kung Fuya. Lutut dulu baru ngomong. Santai ayah, bicaranya yang kalem. Lupa sama keberadaan gue? Jadahin Senjatamu. Lutut dulu baru bicara. Coba tembak gue. Jangan maksain. Kalau gue tarik jari ini, lo langsung. Jangan paksa aku. Juma Santuhan dariku. Kau akan mati di sini. Jangan basa-basi. Aku ingin mati. Tembak saja. Akan ku kabulkan permintaanmu. Lawan aku. Kau manusia atau hantu? Sujudlah dulu baru bicara. Aku bekerja untuk orang terkota. Dia akan segera datang. Dia datang. Ya, kalau gitu aku tunggu dia di sini. Aku mau habisin urusan dengannya. sial, berani sakiti ibuku. Hari ini ku bikin lumpuh kau. Aku salah, Bang. Aku memang salah, aku sujud. Maafkan aku, Bang. Kira sujud bisa selesaikan masalah? Hari ini kakimu takkan patah, tapi kau akan jadi cacat. Aku tidak mampu. Dasar orang kampung sombong. Dasar orang kampungan gila. Ayah, dialah yang memukulku. Hajar sampai mati. Tenong nok. Akan kuhabisi pelan-pelan. Bajingan ini, dia menghajarku seperti anjing. Jika tak kuhancurkan tulangnya jadi debu hari ini, aku akan mati penuh penyesalan. Kalian sampah tak berguna. Dia ahli bela diri. Kita tak bisa kalahkan dia. Ahli. Black Hawk. Katanya dia ahli bela diri. Dia bilang apa? Tenang, bos. Biarkan dia mati. Aku bisa bunuh dia sekarang. Oak. Akan kuhancurkan dia dan keluarganya. Ayah, tunggu. Ada APA? Jangan bunuh dia. Aku ingin menangkapnya. Aku ingin menghancurkannya. Buat dia melahirkan anak. Wah, mukanya enak dilihat. Baik, biarkan dia hidup. Bunuh yang lain. Cepat. Jangan khawatir, Guru. Sarakin padaku. Sombong. Sombong sekali, habisi dia. Benar-benar jagoan. Ayo kita serang bersama. Baik. Jangan buang-buang waktu. Ayo kita habisi bersama. Jagoannya biasa saja. Kau akan mati dengan mengenaskan. Berani Sekali Kobersikap sont bons. Rasakan lagi cakar elangku. Sial, kuberanikan melawanmu. Suami. Wanita incaranku memanggil pria lain. Wanita yang kusukai memanggil orang lain suap. Bunuh dia cepat untukku. Baik,
Aku bantu kau membunuhnya. Bawa dia ke sini dulu. Kurang ajar. Berani memukul anakku? Kau sudah siap mati hari ini? Memangnya kenapa kalau kupukul? Jika diberi kesempatan, aku akan terus menghajarnya. Kau benar-benar cari mati. Bunuh saja aku. Coba lihat siapa yang berani sentuh dia. Masih kinul dengan Lenkana empat lautan ini? Ini milik keluarga Lee, dari ibu kota utara. Pasti kau tahu. Karena aku dari keluarga Lee. Kau bilang berasal dari keluarga Lee di Beidou? Kau mau bikin aku tertawa? Kau hanya anak buah si bocah dari daerah kumuh. Berani-beraninya berpura-pura jadi bangsawan Beidou. Jika keluarga Lee tahu, kau berpura-pura ini, aku akan membunuhmu. Kepala pelayan keluarga Lee, Wang, ada di Longcheng. Dia akan tahu keaslianku saat datang. Lau begitu, panggil dia ke sini biar aku lihat. Baik, aku akan segera memanggilnya. Tuhan, aku Crazy Knife. Orang terkaya di keluarga Yo Longcheng ingin membunuh tuan muda. Aku sudah kalah. Kamaraila. Baik. Tunggu, dia akan segera datang. Kamu pikir aku takut? Keluarga Lee di Beijing adalah keluarga terkaya di negeri ini. Orang terkaya nomor 1 di negara ini. Bahkan anak buah biasa keluarga Lee yang datang ke Longcheng bisa jadi bahan perbincangan. Kamu berani mengaku dari keluarga Lee? Bisa telepon langsung ke kepala keluarga Lee? Kamu benar-benar lucu. Kamu tidak percaya? Sebentar lagi kau akan tahu arti kata mati. Beneran? Kalau begitu biar kalian para pecundang mati lebih dulu di gerbang neraka. Flying Eagle. Ada di sini. Hancurkan tangan kaki orang gila ini dulu. Dia berkata benar. Dia memang dari keluarga Lee. Jangan bergerak. Dia masih melawan. Apa kamu pikir orang sepertiku akan percaya alasan kako seperti ini? Aku tidak bohong. Aku putri keluarga Ye. Aku tidak akan berbohong. Kau bilang kau putri keluarga Ye? Ya, Ayu Ye Tianchu. Ayahmu Ye Tianchu? Bisa buktikan? Aku akan buktikan. Siapa kau dan apa maumu? Tunggu, ada masalah APA? Tuan Wu. Beijing Gan. Ini kepala pelayan keluarga Lee di Beidou. Yang mulia. Apa? Yo Jinfu, haha, kau masih ingat aku. Tentu saja, kau orang penting di Beidou. Kau pernah urus keluarga Yo. Mana mungkin aku lupa? Ya, yang mulia, orang desa ini mengaku dari keluarga Lee. Mau diapakan mereka? Mau diapakan? Sesuai keinginanmu. Biar ku hadapi kau. Yang mulia, sedang apa? Sedang apa? Siapa dia? Siapa dia? Putra sulung keluarga Lee di Beidou, pewaris sah keluarga kaya. Ini mustahil. Dia cuma anak miskin dari... Mana mungkin dia pewaris Lee? Kau meragukan aku? Tidak, yang mulia, kabarnya. Orang terkaya di Beijing cuma punya anak perempuan, tidak ada putra. Jangan-jangan sang tuan punya benih di luar? Yang mulia, maksudmu dia anak harem Tuan Lee? Apa yang kau katakan? Maafkan saya, Yang Mulia, hamba kehilangan kata-kata tadi. Perdana Menteri sedang sakit parah, akan segera meninggal. Tuan muda akan mewarisi keluarga Lee. Berani-beraninya kau kasar pada tuan muda? Kau mau keluarga Yo di Longcheng runtuh seketika? Hamba minta maaf, Yang Mulia. Tuan muda Lee yang menghina Paduka, bisa Paduka maafkan hamba? Kau mau kuampuni? Asalkan Paduka memaafkan, hamba akan lakukan apapun. Sungguh, apa saja? Ya, baik setuju. Kuperbalikan, kau membubarkan aset Joe. Tutup semua usaha, lenyap dari Longcheng, minggat ke gurun. Tuan, bercanda, keluarga Yo punya aset puluhan miliar. Mungkinkah dilepas begitu saja? Tidak mau? Lawang, keluargamu bisa bangkrutkan mereka. Keluar dari gurun. Cukup satu kata dari tuan muda, keluarga Yo di Longcheng akan hancur. Keluarga Yo menghina ibuku, melukai istriku, menyakiti saudaraku. Keluarga Yo menghina ibuku dan istriku dan melukai saudaraku. Pantas mati dan ditakdirkan hancur. Aku ingin mereka bangkrut segera. Biar mereka semenderita mungkin. Baik, tuan muda. Siap, Tuan, aku bersalah dan siap menerima hukuman. Berilah keluarga Yo jalan keluar. Aku akan beri kalian jalan keluar. Pernahkah kalian pikirkan memberi aku jalan keluar? Bukankah kalian ingin hancurkan keluarga Lee? Wang sedang menghancurkan keluarga Yo atas perintahku.
Segera kerahkan pasukan di Beidou. Hancurkan keluarga You di Longcheng sampai tuntas. Dalam 24 jam, aku akan hancurkan keluarga You sampai tuntas. Tuan muda sudah diurus dengan baik. Bisa kita kembali ke ibu kota? Besak. Tuan, ada perintah lain? Aku sudah lama tinggal di kawasan kumuh, dan punya saudara seperjuangan. Karena akan pergi, aku harus pamit pada mereka. Mari kita minum bersama. Pantas kalau kau peduli dengan tali persaudaraan. Aku serahkan sisanya padamu. Aku akan antar istriku pulang dulu. Baik, istri tuan muda. Aku akan antar kau pulang dulu. Sayang, kamu akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Aku sangat tidak tega. Setelah aku mewarisi keluarga kaya ini, aku akan menikahimu di Beidou dan menjadikanmu nyonya muda. Jangan lupa padaku setelah ke Beidou nanti. Lagi pula di sana banyak wanita kaya. Di hatiku, hanya Nona Yejuru. Aku tak akan suka wanita lain. Kamu harus tepati janji. Tentu saja. Mari kita berjanji. Janji. Kalau begitu, aku duluan. Aku akan Carry Wong Bo Dan Yongle. Dia saudara baikku. Aku harus pamit pada mereka. Baik, pergilah. Kalau begitu, aku pergi. Baik, pergilah. Bos, kenapa ada di sini? Panggil semua saudara kita. Aku akan traktir minum semuanya. Ada masalah apa? Panggil semua saudara kalian. Ayo minum bareng-bareng. Apa yang hebat? Kenapa tiba-tiba mengajak minum? Panggil saja saudara-saudaramu. Ada kabar gembira besar. Baik, aku akan panggil mereka. Bos bilang ada acara bahagia besar. Sekalian mengajak minum. Datang ke lapak barbeque saya. Bos, kabar baik apa ini? Ambil camapan enak untuk minuman. Yang mahal-mahal saja. Hari ini aku punya uang. Bos, sekarang kau benar-benar kaya. Oke, akan kusiapkan. Ketika aku sukses di Beidou, ku bawa semua saudara ke sana. Lihat itu? Itu dia. Kita harus habisi dia sekaligus. Jangan gagal. Ya. Apa istimewanya, bos? Aku akan jadi pewaris keluarga kaya di Beidou. Bos, kita belum mulai minum. Sudah sok menggombal. Kapan aku pernah sombong? Tapi, bagaimana mungkin kau jadi pewaris di Beidou? Itu kota pusat dan keluarga elit. Besok aku akan ke sana. Aku akan membawa kalian ke sana nanti. Nanti kalian akan tahu. Kau sudah mati. Apa yang kau bicarakan? Ini bukan urusanmu. Pergi dari sini. Berani-beraninya buat masalah di wilayahku. Kau mau mati? Berani kau lukai saudaraku. Aku lawan kau. Jangan buang-buang tenaga. Hari ini kau akan mati. Siapa kau? Aku tak kenalmu. Tak perlu kau kenal aku. Kau hanya perlu tahu aku datang untuk mencabut nyawa. Kau pikir bisa mengambil nyawanya? Tak perlu tahu siapa aku. Yang perlu kau tahu, aku di sini untuk mencabut nyawamu. Kau pikir bisa mencabut nyawanya? Barusan kau bicara. Tadi aku bicara. Kau ini apa? Aku bukan apa-apa. Tapi kau harus tahu siapa aku. HMPH, jangan kira aku takkan memukulmu karena kau perempuan. Pergi dari sini. Aku akan jadikan kau mayat sekarang juga. Kau benar-benar cantik. Bawa dia ke gudang bawah tanah. Kita bersenang-senang. Wanita hanya memperlambat kecepatanku menghunus pedang. Ini dia. Baik, aku yang mulai. Bagaimana? Cantik? Ikutlah denganku dengan baik. Hindarkan aku dari repot. Kau sangat hebat. Dunia bawah tanah sedang berkembang. Aku akan kirim kau duluan. Giliranmu. Kau ini siapa sih? Sudah kukatakan siapa aku. Aku akan kirim kau duluan. Tapi kau harus beritahu siapa diri. Kenapa kau membunuhnya? Sebaiknya jangan banyak bertanya. Kau takkan sanggup lawan orang di belakangku.
Sebaiknya jangan terlalu banyak bertanya. Orang di belakangku bukan sembarang orang. Kau tak mengertiku. Aku suka macam-macamin orang yang tak bisa kusentuh. Siapa yang menyuruhmu membunuhnya? Jika ku beritahu, kau akan mati. Aku takkan bicara. Kalau begitu, kau bisa mati. Terima kasih atas bantuannya. Salam dari Phoenix untuk Komandan Muda. Apa maksudmu, Komandan Muda? Kau akan paham setelah melihat ini. Bagaimana kau punya yang persis sama denganku? Dari mana kau dapat ini? Tentu saja dari ayahmu. Ayahku Li Xiai. Siapa Li Xiai? Kau bukan dari keluarga Li di Beidou. Aku tak tahu. Keluarga Li kaya raya di Beidou itu? Lalu apa kalau punya ayah? Ini mustahil. Kau punya liontin giok sama dengan Raja Naga. Kau seharusnya putra Raja Naga. Kakak, apa kau sedang syuting film? Aku cuma orang biasa. Kakak, kamu kesini syuting film? Aku hanya orang biasa. Bagaimana mungkin aku anak Raja Naga? Tak apa, bawa aku temui ibumu. Akan kutanyakan padanya. Wang Bao, kamu dan saudaramu beristirahatlah. Aku ikut kakak ini. Ayo pergi. Ibu, Xiaofan sudah pulang. Ini, aku juga tidak kenal dia, tapi katanya aku punya ayah lain. kau punya ayah lain? Maksudmu apa? Nyonya, Apa ibu tahu ini? Bagaimana ini bisa ada padamu? boleh tahu nama Nyonya? Lu Yulian. Benar, Anda Nyonya yang selama ini kucari. Maksudmu apa? Apa ibu ingat pria bernama Li Shenzhou? Apa? Maksudmu Li Shanzhou? Ya, dia menyuruhku mencari ibu dan tuan muda. Kau bisa pergi sendiri. Aku tidak kenal orang ini. Tapi reaksi ibu tadi, jelas ibu mengenalnya. Mungkin ada kesalahpahaman? Raja Naga bertahun-tahun berperang di luar, mengalami amnesia kambuhan. Karena itu dia lupa ibu dan tuan muda. Baru-baru ini ingatannya pulih. Jadi dia menyuruhku menemui ibu dan tuan muda. Raja Naga telah bertahun-tahun berjuang di luar, menderita amnesia yang kambuhan. Jadi dia lupa Anda dan sang pangeran muda. Baru-baru ini ingatannya pulih. Dia memerintahkanku untuk menemui kalian berdua, sebagai bentuk permintaan maaf. Sudah kukatakan tak kenal orang ini. Kalian bisa pergi sendiri. Jangan ganggu aku lagi. Xiaofan, antarkan tamu. Baik. Kak, meski kau telah menyelamatkanku, tapi ibuku tidak senang. Lebih baik kau pergi sendiri. Baik, akan kusampaikan ke Raja Naga. Biarlah dia datang sendiri. Ibu, ada apa sebenarnya? Aku bingung. Kenapa aku punya ayah tambahan? Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia bukan ayahmu. Tapi, kenapa liontin giok di tangannya mirip punyaku? Banyak barang kembar di dunia ini. Apa yang aneh dari itu? Bajumu sama persis dengan dia. Tapi kenapa ibu terlihat emosi saat dia sebut Raja Naga? Reaksinya berlebihan. Ibu jelas mengenal Raja Naga itu. Sudah kukatakan tak kenal dan memang tak kenal. Kau percaya dia atau ibumu? Ibu, ada apa yang disembunyikan dariku? Besok kita kembali ke keluarga Li di Beidou. Kau akan jadi pewaris keluarga kaya itu. Maukah kau hancurkan masa depanmu? Sukses atau tidak bukan masalah. Aku hanya ingin tahu kenapa punya dua ayah. Tak penting aku kaya atau tidak. Aku hanya ingin tahu kenapa punya dua ayah. Siapa ayah kandungku sebenarnya? Sudah kukatakan sebelumnya, kau hanya punya satu ayah. Dia orang terkaya di Beidou. Li Sihai, kalau terus bertanya, jangan anggap aku ibumu lagi. Baik, terserah kau sebut siapa ayahku. Siapapun yang kau sebut jadi ayahku. Cepat tidur. Besok pagi kau kembali bersama Pak Wang. Baik.
Lishenjo. Kenapa baru muncul setelah sekian lama? Kau tiba-tiba muncul lagi. Ibu pasti berbohong. Gantung giok di tangan kakak cantik itu sama dengan milikku. Pasti ada hubunganku dengan Raja Naga itu. Tapi kenapa ibu tidak mengaku? Kalau Raja Naga itu benar ayahku, bagaimana dengan Li Sihai si orang terkaya Beidou? Dokumennya sama persis dengan kakakku, padahal ibu bilang dialah ayahku. Kalau bukan, mungkin ibu asal mengaku apa yang sebenarnya terjadi? Aduh. Sudahlah. Sekarang tidur dulu. Besok kita ke keluarga kaya Beidou. Laporan, Raja Naga sudah temukan nenek dan tuanmu, tapi nenek sedang... Laporan, Raja Naga telah menemukan nenek dan tuan muda, tapi nenek sedang emosional, dan tak mau mengakui. Apakah dia mengatakan sesuatu? Dia bilang tak mengenal tuan. Baik, siapkan pengawal naga untuk melindungi mereka. Aku akan segera kembali dari dunia lain. Nyonya, bolehkah tuan muda berangkat sekarang? Boleh. Xiao Fan, ayo pergi. Baik. Tuan, Nyonya dan tuan muda sudah sampai. Yulian, kau sudah kembali. Di mana anakku? Inilah tuan muda. How mirip dan gangku. Dia sudah tumbuh besar. Aku malu padamu dan anakmu. Tak perlu merasa bersalah dengan tindakanmu meninggalkan ibuku. Andai bukan karena hartamu yang akan kuwaris, aku tak akan kembali. Tuan, bagaimana bisa bicara seperti itu pada ayah? Bukankah aku benar? Dia tak hadir saat aku lahir. Dia tak membesarkanku. Kini dia ingin hubungan ayah anak yang erat. Apa yang kau pikir? Aku hanya punya nama bersamanya. Anda benar, tapi semuanya sudah berakhir. Selama kau mewarisi keluarga Li, dan bantu keluarga ini berkembang, aku bisa mati dengan tenang. Jangan khawatir, setelah Anda wafat, aku akan bawa keluarga Li ke puncak baru. Baik-baik. Wang, segera kumpulkan dewan direksi. Aku akan umumkan Xiao Fan warisi grup Shihai, keluarga Guangyao, untuk selamanya. Ya, Pak. Nyonya dan tuan muda, mari kita bicara sebentar. Aku akan siapkan semuanya. Kalian berdua ingin bersaing? Belakangan ini, aku sibuk urusan di lingkaran dalam. Baik. Tenang, ketua sudah datang. Halo ketua. Silakan semua duduk. Hari ini kukumpulkan kalian semua untuk umumkan hal sangat penting. Keluarga Li menguasai dunia bisnis lebih dari 10 tahun. Aku ingin kuasai dunia, tapi sakit parah, dan tak berdaya mengubah. Syukurlah, aku temukan tuan mudaku. Jadi selanjutnya, aku berencana menyerahkan posisi ketua grup Li pada putraku, dan dia akan memimpin kalian meraih kejayaan lebih besar. Kepala Wang sedang bagikan kontrak. Keempat. Ya, ada apa ini? Baik. Semua tanda tangan kontrak. Setelah ditandatangani, Xiao Fan akan resmi jadi ketua grup Shihai. Kalian tak boleh tanda tangan ini. Kamu tidak bisa menandatangani ini. Xiuya, apa yang kamu lakukan? Satu-satunya pewaris grup Shihai. Itu aku. Omong kosong. Kamu sudah menikah dengan keluarga Qi. Kamu bagian dari keluarga Qi. Kamu tak berhak mewarisi grup Shihai. Kalau aku tak berhak, maka tak ada yang berhak di dunia ini. Maksudmu apa? Maksudku, dia bukan bagian dari keluarga Li sama sekali. Xiuya, apa yang kamu bicarakan? Xiao Fan adalah anak bibimu. Dia masih memakai cincin naga keluarga.
Apa kamu lupa? Kenapa kita usir Lu Yulian? Dia menikah denganmu, tapi sembunyikan foto pria lain di bantalnya. Lalu kenapa? Dulu aku marah, tapi sekarang aku sudah mengerti. Setiap perempuan pasti punya dua pria di hatinya. Tapi aku tidak seharusnya temukan rahasia. Rahasia apa? Cincin naga yang dia pakai, itu simbol keluarga Lee. Ya, itu benar. Ada masalah? Masalahnya, dia juga pakai simbol. Dia masih menyimpan surat eksklusif dari pria lain. Siapa yang memberikannya? Ini cuma dari lapak jalanan. Jangan gugup. Kamu benar-benar ahli berbohong. Lalu menurutmu siapa? Tahu tidak apa yang kulihat? Katakan saja apa yang kamu lihat. Jangan ragu. Takkan kamu merasa tak nyaman? Aku melihat seorang wanita mengeluarkan liontin giok yang sama denganmu. Lalu kau bawa dia ke rumahmu untuk bertemu ibumu. Bagaimana kamu tahu semuanya? Kau mention tip Mandy. Jangan tak tahu malu di sini. Kau pura-pura jadi anak keluarga Lee. Hari ini kau akan mati mengenaskan. Kau wanita kebencian yang ingin merebut kekuasaan. Ayahku tak bilang aku berpura-pura. Kamu yang bilang aku palsu. Aku. Ya, Yingya, dia anak kandung orang tuamu. Ayahmu tak mungkin salah mengenali anaknya. Ayah, jadi pikunkah? Tak pernahkah kau berpikir? Dia sudah tidur dengan pria lain, lalu menikahimu. Kudengar dari ibuku. Kalian nikah kilat. Kom. Ya, pernikahan kilat. Menurutmu dia mirip denganmu? Kamu bangsawan. Dia terlihat seperti orang kampungan. Bangsat. Kalau masih bicara kasar. Sayang, kalau masih bicara kasar. Jangan salahkan aku memukul wanita. Berani memukulku? Bajingan, berani pukul aku. Sial, aku sudah muak. Berani-beraninya kupukulaku? Lisong. Bajingan ini benar-benar memukulku. Serondia. Hentikan. Ketua. Ini rapat direksi perusahaan. Saya pa suruh lakikan di sini. Dia yang mulai duluan. Kau bilang dia bukan anak kandungku. Ada buktinya? Aku punya bukti. Bukti apa? Lakukan tes DNA. Baiklah, boleh. Jika tes DNA buktikan dia anakmu, Dia anakmu. dia akan warisi grup Sihai. Aku tak keberatan. Jika tidak, Aku akan serahkan grup 4 laut. Aku takkan terima. Masuk akan segera panggil orang untuk tes DNA. Tak perlu panggil, sudah kuatur. Sudah siap. Maksudmu apa? Profesor Xie, silakan masuk. Saat datang, sudah siapkan dokter. Baik. Professeur 11e. Qu'es-tu Ali? Profesor Xie, terima kasih atas bantuannya. Jangan khawatir, Tuan Lee. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Qu'es-tu Ali? Apa Bapak setuju melakukan identifikasi? Saya setuju. Berapa lama hasilnya keluar? Ketua Lee, saya telah menguasai teknologi identifikasi DNA tercanggih di dunia. Hasilnya akan keluar dalam 10 menit. Saya setuju. Silakan. Tunggu saja nanti, setelah terbukti kau bukan ayah kandungku, akan kulihat bagaimana kau mati hari ini. Aku sudah pernah terjun di masyarakat. Aku tidak takut ancamanmu. Sialan, reaksi ibuku dan giok ini. Mungkin aku bukan anaknya. Ini semua salah ibuku. Karena tidak memberitahu yang sebenarnya. Bisa-bisa nyawaku melayang. Adik, sekarang giliranmu. Ayo. Kalian harus awasi tempat ini. Jika ketahuan dia memalsukan diri sebagai ahli waris keluarga Lee, tangkap segera. Siap, Tuan Lee. Tuan Lee, tolong tunggu sebentar. Saya akan proses dan ambil hasilnya. Baik, saya... Apa ibumu sudah cerita siapa ayahmu? Maksudmu apa? Apa kau pikir? Aku mau jadi pewaris keluarga Lee? Kamu pura-pura jadi aku. Aku sama sekali nggak mau mengakuimu. Kepurumu yang minta aku kembali. Pura-pura jadi pewaris keluarga triliunan dolar yang jadi impian banyak orang. Kamu nggak mau pulang.
tapi malah minta aku kembali. Beranignako. Nggak semua orang sombong sepertimu. Sudah ku bilang nggak peduli, yang nggak peduli. Dasar pewaris keluarga kaya yang gagal. Aku nggak mau. Main sendiri saja kau. Berdiri di situ. Ada apa, Nona? Ada perlu apa? Kamu bersalah lalu mau kabur. Hasil tes DNA belum keluar hari ini. Kamu nggak boleh pergi. Kau akan bayar konsekuensi palsukan diri jadi pewaris. Nanti kita lihat penyelesaiannya. Bersalah di depan orang sepertimu, aku akan bersikap jujur. Aku nggak pergi. Nanti habis hasil tes keluar, lakukan apa maumu. Kalian harus awasi dia. Dia kan orang kampungan, bisa kabur kalau lengah. Ja, Tuan Li. Tuan Li, hasilnya... Ketua Li, hasilnya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Maaf, dia tidak memiliki hubungan darah dengan Bapak. APA. Apa? Silakan Bapak lihat sendiri. Bagus. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Kau benar-benar orang tua palsu. Dengar baik-baik, aku tidak datang padamu, tapi kalian yang memaksa. Dasar pelacur. Terbukti dia selingkuh dengan pria lain sebelum menikah denganku. Aku sangat marah. Ayah, Lia. Cara menghadapi ibu dan anak hina ini sekarang. Dia benar-benar mengkhianatiku. Aku takkan biarkan dia lolos dari hukuman. Aku bersumpah akan jadi orang jahat. Seseorang, bawa bajingan ini pergi. Lalu kita urus si jalang itu. Siapa sentuh, aku akan menyesal. Kau bawa Belotti? Ini pasti sudah kau rencanakan. Kau siapkan semuanya. Omong kosong. Aku preman. Selalu bawa bangsa kau. Aku seorang gangster. Aku selalu bawa pisau. Ini bukan rencana sebelumnya. Beraninya kau. Kau mengaku sebagai anak keluarga Li, berani bertindak setengkap jia. Ya. Kau yang memaksa. Aku akan lawan kau. Boka, kau sok Hagoya, masih angkuh. Tusuk aku pakai pisau. Bunuh aku kalau berani, atau potong tubuhku. Jangan banyak bacot. Kalau mau mati, biarkan. Bunu. Ayah. Masih mau mengasihaninya? Tegaslah. Kau pikir, selama ini aku bisa membangun bisnis sebesar ini, dan menguasai keluarga kaya raya. Apakah aku orang penyayang? Ibunya selingkuh dariku. Dia mempermalukanku di rapat direksi. Aku akan bawa mereka pulang, dan menghabisi mereka berdua. Benar? Jangan lepaskan si jalang itu. Biarkan dia dan ibunya menderita bersama. Pasti sangat memuaskan. Bawa dia cari perempuan jalang itu. Berani kau lukai ibuku, akan kubunuh kau. Kau seperti katak dalam tempurung, berani teriak? Nanti bawa dia kembali. Akan ki kebiri dia. Dan kasi keanjing. Pergi. Tuan, ada apa ini? Bawa dia masuk. Cari perempuan jalang itu. Jalang, jangan sentuh barang keluarga dengan tangan kotak. Sia Obai, kenapa denganmu? Lin Sihai, ada masalah apa? Jalang, berani tanya ibuku? Jangan sentuh ibuku. Akan kubunuh kau. Tahan dia dulu. Sujat. Ya. Li Sihan, apa kau gila? Apa-apaan ini? Bajingan? Lihat dirimu dengan pria mana? Serius. Biar aku yang menanggung dosa. Pejinggan. Kau katawan, tak bisa bicara. Kau melahirkan bajingan ini dengan pria liar. Biar aku yang disalahkan. Biarkan dia warisi harta keluarga. Rencanamu bagus juga. Aku tak pernah berpikir begitu. Kalau bukan karena kau kembali padaku, aku tak akan kembali dengan Xiao Nan. Lalu kenapa kau selingkuh? Nikahi aku. Aku tak suka padamu, tapi dia mengkhianatiku. Aku menikahimu hanya karena emosi. Aku cuma ditipu orang lain.
Aku kepala keluarga Baidu, pengusaha terkaya, aku cuma ditipu orang lain. Kurang ajar, hari ini kau tak akan mati mudah. Akan kutunjukkan keahlianku. Pertama, habisi bajingan ini. Biar kau lihat anak harammu sendiri. Mati di hadapanmu. Rasakanlah razanya di depu. Laikyukan. Li Xiai, Kumuon, ini semua salah. Li Xiai, Kumuon, ini semua salah. Bunuh saja aku, tapi bebaskan Fan. Pergi kau. Hari ini aku tak sudi melihatmu. Ibu dan anak itu mati mengenaskan. Tak bisa meredam kebencianku. Sialan, aku lawan kau. Kau cari mati. Bajingan berani memukulku. Cepat, hancurkan tangannya dulu, lalu patahkan kakinya. Aku buat dia menyesal masih hidup. Baik. Tunggu. Tuan Li, ada perintah apa? Kuhancurkan sendiri tangan dan kakimu. Kumohon selamatkan anakku, nyawaku kuserahkan. Mari lihat bagaimana ku buat kau mati tersiksa. Berani kau menyentuhnya? Lihat bagaimana aku membuatmu menjerit dan mati hari ini. Jangan berani-berani menyentuhnya. Kamu siapa? Tak peduli siapa aku, lepaskan dia. Apa kamu gila? Kamu pikir ini tempat yang bisa? Demanjakan sinaknya. Pengawal, Uzir Orangilaini. Ya. Tak dengar aku suruh pergi? Sialan, kau cari mati. Kurang ajar. Berani melukai anggota keluarga Li. Mau kuhancurkan seluruh keluargamu dengan satu telepon. Hanker Laber. Mayat hidup masih keras kepala. Lepaskan tuan muda sekarang juga, lalu berlutut minta maaf pada nyonya. Ku biar kau mati cepat, atau kuperkenalkanmu pada iblis sejati. Ayah, jangan buang waktu dengannya. Segera hubungi ya. Jangan omong kosong dengannya. Hubungi penguasa istana surgawi sekarang juga. Buang dia ke neraka kelak. Orang kecil begini tak perlu tuan istana naga. Bukankah suamimu pemimpin aliansi utara? Panggil saja dia. Aku lupa soal ini. Baik, akan kupanggil suamiku sekarang. Sayang, cepat datang ke villa ayahku. Ada perempuan gila di sini, mengandalkan ilmu bela dirinya, dan berani menyerangku, bahkan melukai pengawal. Cepat, buruan, nanti dia kabur. Dasar jalang, tunggu saja nasibmu. Nanti saat suamiku datang, kau akan mati dengan mengenaskan. Masih berani membantah? Coba bandel lagi. Jolong. Berani-beraninya pukul aku. Suamiku akan membunuhmu. Yakin? Kalau begitu harus kupukul hari ini. Ayo pukul aku. Berhenti, ayah. Cepat, masih diam saja, bunuh perempuan gila ini. Nona. Jangan takut memukulku. Jangan takut melawan, si pecundang. Bapak tua, kau harus menyelesaikan urusan yang Marshall dan neneknya. Orang di belakangmu adalah sampah masyarakat. Kau pikir aku takkan merobek mulut kotormu? Kurang ajar. Tahyuka kau saya paraku, aku keluarga Li yang terkaya, orang terkaya di Beidu. Aku punya pengaruh kuat di sini, aku menguasai dunia hitam dan putih. Satu kata dariku, seluruh dunia bawah tanah akan gemetar. Beraninya kau bicara dengan nadamu. Aku kuat,
seluruh dunia bawah tanah akan gemetar. Kau seperti katak dalam tempurung, tak tahu ada orang yang lebih berkuasa. Langit itu luas, kau tak sadar telah mengusik siapa. Rupanya kau masih tidak terima. Hari ini akan kuperlihatkan kemarahan keluarga Li. Xiaoyang, segera hubungi mereka. Feng Mao, Wu Peng dan Tiancheng Electronics. Suramiraka datang bersama. Aku akan kumpulkan seluruh Baidu Sit. Xiao, kamu harus segera menelepon aku lagi. Feng Wangwu Huang dan Master Hall Tiancheng. Suruh mereka datang bersama-sama. Aku ingin mengerahkan seluruh pasukan Baidu untuk mencabik-cabik kontrak itu. Apa Tu Huang juga ada di Baidu? Kamu kenal Tu Huang juga? Tentu saja aku tahu. Algojo paling kejam di dunia. Dia sudah membunuh banyak orang. Tapi di depan majikanku, dia cuma tikus yang bersembunyi. Dia selalu bersembunyi. Tak kusangka dia ada di Baidu. Aku bisa menyelesaikan urusan dengannya. Kau mau berurusan dengan si Algojo? Mau jadi bakso makanan anjing? Aku bisa membunuhmu sekarang, tapi karena kau sombong, akan kutunggu pasukanmu datang. Akan kuperlihatkan kehancuran mereka. Jangan terlalu congkak. Cepat panggil polisi. Ya. Tuan muda, Anda tidak apa-apa? Memukul ibuku. Bajingan-bajingan ini. Bunuh mereka. Tenang, Raja Neraka sudah terbitkan surat penangkapan. Nyawa mereka sudah ditentukan ke neraka. Mereka datang dengan banyak orang. Kamu sanggup lawan sendirian? Tentu tidak, tapi jangan takut. Kita juga punya bala bantuan. Siapa yang ganggu istri? Siapa yang berani ganggu istri gue? Istri, keluar sekarang. Suamiku, akhirnya kau datang. Ini perempuan gila. Dia sampai bem cavajaku. Berkali-kali berani. Beraninya kau sentuh wanita gue. Kau tahu siapa gue? Kau siapa? Gue gebukin dia juga bisa. Sial. Kau cari mati. Kalau gue tidak membunuhmu hari ini, jabatanku di Baidu jadi percuma. Along, ahu, habisin dia. Siap. Kau memang jago. Juma Punjak Divinerim. Juma Punjak Divinerim. Sepertinya kau lebih kuat. Katak dalam sumur tak pantas tahu surga. Tapi hari ini gua kasih contoh. Matala. Kau kuasai pedang dalam setahun. Kau puncak kejayaan negeri dongeng. Ya, puncak tertinggi negeri dongeng. Kau mati tak sia-sia. Setidaknya kau tahu siapa diriku. Siapaku sebenarnya? Bagaimana kau bisa sekuat ini? Pernah dengar Legiun Raja Naga? Legiun Raja Naga apaan? Kau disebut Raja Naga? Kau cuma ikan kecil tak berarti, tak layak menyandang gelar itu. Aku Jenderal Phoenix bawahan Raja Naga. Kau tak layak pimpin dunia persilatan. Gampang kuhancurkan dalam sekejap. Dasar jalang. Berani ganggu Legiun Raja Naga? Legiun Raja Naga? Aku tak tahu apa itu. Suamiku, suamiku. Tua bangka, sudah siap mati? Dengar baik-baik, jangan sombong. Raja Angin, Tu Huang dan Tian Shendiandu segera datang. Fire kejelaskan, jangan. Raja Angin, Kaisar Babi, dan pemilik kuil datang. Mereka para penguasa yang kejam. Kau benar-benar katak dalam tempurung. Aku pernah dengar Legiun Raja Naga. Berani kau bicara semena-mena?
Emang kenapa kalau Legiun Raja Naga, tetap akan Cubana Amerika? Hei, para sesepuh tahu akhirnya datang. Tolong bunuh monster ini untukku. Aku penasaran, siapa berani ganggu keluarga Lee di Beidou? Oh, kau Jenderal Phoenix dari Legiun Raja Naga. Legiun Raja Nagamu sangat arogan. Tak peduli siapapun. Tu Huang, kau tikus buruan Legion Luang, barisan kau menyeduku? Hahaha, Jenderal Phoenix. Kau kira aku masih seperti dulu? Hari ini, aku, meski Raja Naga ada di sini, kepalanya tetap kupenggal. Apalagi kau cuma jenderal bawahan. Jika kau berlutut dan bergabung, jadi istriku, bisa kusia-siakan nyawa. Kalau mau bunuh aku, coba saja. Silakan. Hei, Tuoba, jangan khawatir. Kak Feng Wang, apa sarannya? Legenda bilang, Phoenix di bawah Raja Naga. Seperti bidadari turun ke... Hari ini aku lihat, seperti habis makan pil Dali Jinyang. Sensor. Hahaha, nanti kumasukkan ke penjara. Kuhabiskan siang malam, terus-terusan. Hahaha, kau cocok jadi Ratu Lebah. Kau benar-benar layak disebut Ratu Lebah. Baik, akan kuberikan padamu. Terima kasih bantuanmu, Saudara Tu Huang. Kalau begitu kuambil. Apa kalian berdua masih menganggapku serius? Hahaha, maaf. Tuan Istana Dua. Kami terlalu ingin menghadapi pasukan Raja Naga, jadi lupa akan dirimu. Kau yang putuskan, kau yang tentukan. 10 tahun lalu, Istana Surgawi dan pasukan Raja Naga bangkit bersama. Disebut dua pahlawan, tapi Raja Naga ingin mengungguli. Selama 10 tahun aku terkurung. Hari ini aku akan berdiri di puncak dunia di atas tulang pasukan. Jadi aku harus membereskan wanita ini. Baik, kau yang tentukan. Kami selalu ikuti perintahmu. Gadis kecil, maukah kau berlutut menyerah, atau kutunggu kau membantaimu? Po Tianshen, kemampuanmu tak cukup. Tapi pasukan Raja Naga menghalangi jalan. Dengan visimu yang sempit, kau takkan pernah sukses. Beraninya kau? Hanya seorang jenderal Raja Naga. Apa hakmu menilainya? Menilai aku? Jika tak kuhancurkan kau hari ini, tak bisa kutunjukkan kekuatan kuil. Bagaimana denganmu, gadis kecil? Apa kau sudah belajar sesuatu? Jika dibandingkan Raja Naga, aku tidak ada apa-apanya. Hahaha, badanmu lembek semua, tapi mulutmu masih keras. Hari ini kuhancurkan mulutmu. Nona cantik. Kau baik-baik saja? Panglima Muda, saya baik. Panglima muda ini putra Raja Naga. Ya, dia anak haram Raja Naga. Anak haram Raja Naga. Wanita ini dari keluarga Li kami. Tolong, Dewa Kuil Surga, bunuh mereka untukku. Raja Naga. Li Shenzhou. Dewa ingin menghancurkanmu. Hari ini kupenggal dulu prajurit Phoenix. Lalu Pangeran Naga. Ini takdir dewa bahwa kau mati di tangan. Raja Naga selingkuh dengan wanitaku. Ini mempermalukanku. Tolong, Yang Mulia, berikan Kidailan, Pana Raja Naga. Aku rela bayar 10 miliar. Aku punya dendam besar pada Li Shen. Bahkan tanpa bayaran. Aku tetap akan membunuhnya. Jadilah orang terkaya di Beidou dengan tenang. Dia akan mati jika aku keluar. Pertama, tangkap ibu dan anak itu. Siapa berani menyentuhnya? Coba saja. Siapa berani menyentuhmu? Anak buah Raja Naga tidak kompeten. Gagal melindungi Tuan Muda. Siapa berani memukulmu? Aku akan kirim mereka ke neraka untuk... Dia yang melakukannya. Dia telah masuk alam dewa emas. Alam dewa emas sangat kuat. Li Shenzhou, dewa benar-benar akan menghancurkanmu. Aku baru mencapai terobosan tingkat, dan hendak mencarimu. Kau datang sendiri pada... HMPH, jangan khawatir. Aku biarkan kau pelan-pelan bunuh anak. Siapa yang pukul kau? Orang tua ini, dan perempuan ini. Berani-beraninya pukul komandan muda dan nyonya? Biar kupotong dia. Jangan khawatir. Berani lukai keluarga. Aku akan ke Beidou Bunuli si sans diri. Kodok dalam sumur tahu namaku. Beraninya kau.
Tuan Istana Surgawi, bunuh dia cepat. Kau Menu Roku? Kau, pemilik toko ini, kenapa kau pukul aku juga? Hari ini pertarunganku mencapai puncak. Keluarga Li hanya layak jadi bawahanku. Jadi hormatilah ku ke depannya. Aku dari keluarga Jiang. Aku minta pemilik toko bunuh pezina dan pelacur ini. Aku rela karena kau begitu dermawan. Aku bunuh seluruh keluarganya untukmu. Li Shenzhou, bertekuk lutut dan matilah. Kau tak layak ku hantam. Biarkan anak buahku yang menghajar kau. Tiangang, campakan si gila ini ke laut. Kau tak lawan aku. Apa aku tak punya anak buah? Raja gila, sang pembantai. Bukankah kau punya dendam pada Legiun Raja Naga? Aku beri kesempatan kau menyerang dulu. Pasukan Raja Naga telah mengejarku selama 10 tahun, membuatku mimpi buruk tiap tahun. Hari ini ku putus semua hubungan dengannya. Sudah kubilang, ngapain banyak bicara? Langsung serang saja, mari kau. Bosh. Mereka jumlahnya sangat banyak. Kenapa kita attack minta bantuan? Cuma değerden daha. Aku bisa lawan 10.000 orang. Untuk apa minta bantuan? Mundur semua, biar aku saja. Akan kubunuh kau. Kau mundur. Biar aku yang urus. Ku tahu pasukanmu tak cukup kuat. Kau juga akan begitu. Hari ini, ku akan lihat siapa Raja Sejati. Sambang. Apa kau lebih kuat dari Dewa Emas? Alam Dewa Emas. Juma Semut. Kiraku aku takut. Coba rasakan amarah sang naga raja. Es yang membara. Lihat baik-baik. Mustahil. Tidak mungkin. Kau tak mungkin. Kau tak mengerti. Dalami dupku. Tujuanku mengubah mustahil menjadi mungkin. Baik, perhatikan langkah ketigaku. Maafkan aku salah. Aku bersalah. Kumohon maaf. Aku akan mengabdi setia padamu. Banyak orang telah bersujud pada kau bukan siapa-siapa. Aku akan melawan. Ayah, Ratu Liba. Kalian membuat onar di dunia bawah tanah. Pengkhianat bangsa. Kalian pantas mati. Bunuh Jia. Aku minta dikasihani. Aku menyerah. Bunuh Jia. Nak, siapa yang sakiti kau tadi? Cuma orang tua. Anakku, siapa yang memukulmu tadi? Orang tua ini, dan wanita ini. Baik, masukkan mereka semua ke penjara gelap. Biar mereka menderita 1000 kali mati. Bawa mereka pergi. Aku mohon ampun. Aku rela serahkan semua harta keluarga Li. Bukannya kau ingin bunuh istri dan anakku? Aku salah, tak berani lagi. Aku salah. Bawa mereka pergi. Sayang, maafkan aku. Aku ke medan perang untuk membela negara. Meninggalkanmu. Saat itu darurat. Tapi kenapa bertahun-tahun tak pulang? Kenapa tak pernah kembali? Aku cedera otak dan kehilangan ingatan di medan perang. Tak ingat apapun sebelumnya. Baru saja aku tembus tingkat kesucian hingga ingatanku pulih. Xia Ovan, maukah kau menerima ayah ini? Aku punya tunangan. Dia putri keluarga Ye. Tapi orang tuanya sangat materialistis. Kalau tahu aku bukan putra sulung keluarga Li, pasti dia akan menolak. Bisa atasi masalah ini? Jangan khawatir. Cukup satu kata dari
Apalagi putri keluarga Ye. Putri orang terkaya dunia sekalipun, pasti akan merengek mau menikahi. Aku mengakui kau sebagai ayahku. Baik, ayah antar kau cari istri.